semuanya, kembali lagi bersama kami di SMS Suara Menyapa Sosiologi. Halo. Terima kasih ya kepada Suska TV yang menyempatkan waktunya untuk podcast kolaborasi dengan Infokomnya Ikatan Mahasiswa Sosiologi FISIP Undri. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dari abangnya, siapa kalau boleh tahu namanya? Baik, perkenalkan nama saya Dian Abriansa, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 saya diterima di Suka TV di divisi reporter presenter. Keren. Lanjut Kak. Oke, kalau aku Rizka Amelia Almarwani semester 5 dari divisi Campers. Halo Kak Rizka. Keren ya Kak Dinda. Keren ya. Dengan waktu mereka bisa menyempatkan ke sini. Oke, sebelumnya langsung aja nih kita tanya, apa sih motivasi pribadi dari abang dan kakaknya untuk bergabung ke TV Suska itu sendiri? Mungkin boleh dari Dian. Oke. Baik, sebelum saya memberikan motivasi saya masuk di Suka TV, awalnya itu saya di SMA dulu, karena lulus di Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Ada cutting angkatan 2022 kayak rekomendasi untuk masuk Suka TV karena saya jurusan Ilmu Komunikasi. Coba masuk di Suka TV gitu kan. Terus saya searching lah di Instagram. Keren sekali Suka TV itu. Apalagi reporter presenter, berbicara di depan kamera, public speakingnya bagus gitu kan. Nah di situ sebenarnya saya agak insecure, sangat insecure gitu. Karena bisa nggak ya saya seperti itu gitu. Tapi saya menemukan motivasi untuk masuk di Suka TV. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Betul. Nah di situ saya mencoba masuk Suska TV di awal semester 1. Alhamdulillah terima di Suska TV, magang 2 bulan dan ditempatkan di divisi reporter presenter. Wih, Lulus keren ya. Alhamdulillah lulus. Berarti itu ada ketidaklulusannya juga Ada. ya? Oh, begitu. Setelah wawancara itu kita dimagangkan, magang selama 2 bulan. Disitulah kita dibagi mentor-mentor di Suka TV. Disitulah kita dilihat potensi kita seberapa besar, seberapa komitmennya kita di Suka TV tersebut. Nah, alhamdulillah lulus dan sekarang jadi reporter presenter di Suka TV. Wih, keren. Boleh nih dari yang satunya lagi perkenalan diri dong. Perkenalan udah dong tadi. Oh iya, maksudnya motivasinya. Ya. Jadi kita kan satu SMA nih. Aduh. Tapi dulu aku nggak ada sih kepikiran buat masuk Suska TV karena tahu Suska TV itu juga pas udah kuliah. Nah itu tuh kebetulan aku juga masuk semester 1 kan, dan divisi yang aku ambil tuh biasanya divisi yang dipegang sama cowok-cowok, campers kan. Karena kalau di Suska TV kan kameranya tuh standar TV, ya TV kampus kayak gitu. Walaupun emang belum upgrade tapi emang udah standar TV kayak gitu. Jadi TV-nya tuh bukan TV, kameranya tuh pasti besar kayak gitu. Jadi agak sulit sih kalau cewek itu dari pemikiran aku. Terus aku sama kayak Dian tadi ngerasa insecure, bisa nggak ya. Terus juga aku tuh kan kurang di public speaking atau di depan kamera. Jadi aku berusaha kayak aku bisa nggak sih di belakang kamera kayak gitu kan. Jadi aku masuk di sana takut tuh awalnya, aku nggak tahu apa-apa tentang kamera, belajar sikit-sikit lewat Google kayak gitu. Jadi di sana aku ngerasa oke juga nih kayak gitu, barulah aku masuk. Gitu. Kalau per divisi itu ada berapa orang Kak? Tergantung. Tergantung. Berarti nggak sama semua ya? Iya, tergantung Suska TV membutuhkannya berapa gitu kan. Dan juga kadang yang daftarnya beda-beda kan, lebih banyak ini yang dibutuhkan berapa kayak gitu. Mungkin tadi kan ada per divisinya itu beda-beda ya. Mungkin dari Dian sama Rizkanya bisa jelasin dulu dong setiap divisi itu tugasnya apa aja, terus nama-namanya tiap divisi. Oke, kita boleh mulai dari paling atas kali ya, Dian. Iya, boleh. Biasanya pasti kamera campers, kamera person itu tuh dia ngeliput, pokoknya dia nge-shoot lah, baik itu dari
dalam kampus, luar kampus, kegiatan-kegiatan biasa di kampus atau program dalam Suska TV-nya sendiri. Terus yang kedua ada Reporter presenter. Mungkin reporter presenter itu kami ditugaskan untuk turun liputan, terus wawancara dalam acara tersebut, lalu bikin naskah, lalu dubbing suara untuk voice over di liputan tersebut, gitu Kak. Terus ada kreatif. Iya, Kreatif tuh kreatif. kepalanya program. Kayak kita mau bikin program kan, tentu harus ada kreatifnya kayak gitu. Terus selain kreatif kita juga punya MCR. MCR gunanya apa, Dian? MCR itu untuk live streaming Kak, live streaming. Jadi setiap touring liputan, terus Ada kalau live misalnya live, gitu. Iya, live di YouTube gitu Kak. Itu tugas MCR. Terus juga kalau misalnya ada website itu biasanya MCR juga yang pegang kayak gitu. Cuman kebetulan kita masih ongoing ya websitenya. Terus selain itu apa lagi? Ada sosial Ada media. sosmed. Itu biasanya buat live report yang update hari itu juga. Kayak kegiatan. Spill sedikit lah kegiatannya apa terus Iya, update di situ. betul. Iya betul. Terus ada apa lagi? Mungkin ada Udah MCR udah, campers udah, Reporter presenter. udah. Apa lagi? Sosial media Sosmed udah. Kayaknya masih ada lagi nih. ada Apa ya? Aduh, apa nih Dian? Banyak ya berarti divisinya. Iya, banyak berarti Editor ya Allah. Iya, juga editor. Ada editor, ada desain juga. Iya juga ya. Kalau nggak ada editor nggak bakal naik nih tayangannya semuanya kan. Iya lagi. Editor tuh yang ngedit liputan ataupun betul. program kayak gitu. Desain juga yang update buat hari-hari Hari-hari penting. besar, hari nasional juga. Contoh kemarin hari batik kan Kak. iya, itu desain udah ada jadwalnya. Jadi pas hari nasional tersebut itu desain ngirim flyernya ke grup. Lalu kami yang kru Suka TV ngupload di Instagram, terus di status WA juga gitu. Iya, kayak gitu biasanya. Itu berarti udah berapa tadi tuh? Udah semua ya kayaknya. Udah semua. Oke. Ya Allah, maaf editor. Maaf juga desain. Berarti kalau tugasnya desain dan penanggung jawab sosmednya tuh nggak beda jauh dong ya dari kami IMS. Karena kami juga gitu. Tiap hari besar gitu juga kami bakal ngupload hari ucapan seperti Hari Batik Nasional kemarin, terus kami share ke grup, bahkan grup-grup angkatan aktif, 5 angkatan aktif di atas, dan kami share lah ke semuanya gitu juga. Sama lah berarti. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau di TV Winsus Academy sendiri, kendalanya apa sih kalau misalnya ada suatu program yang mau dijalankan, misalnya kekurangan anggota atau kekurangan yang lain gitu? Kebetulan kita itu yang divisinya kurang editor. Iya, editor sama desain juga. Jadinya kalau liputan banyak, tapi editornya tuh kita cuma berapa editor sekarang? 3, 4 yang aktif. 5 mungkin Kak. Nah, jadi susah kan, dan juga liputan tuh kan panjang durasinya sekitar 3 menitan, dan itu harus upload hari itu juga. Jadinya susah kan, jadi emang banyak yang harus diinin lah, nanti di dubbing dulu. Ya kalau misalnya yang dubbingnya gak sibuk langsung kasih kayak gitu. Jadi masalahnya di situ, dan juga kadang Betul. kalau kita turun lapangan kayak program kan, itu orang yang kita cari tuh kadang nolak gitu loh buat diwawancarain, jadinya susah. Senasib Iya. Itulah yang bikin lama Kak. Kadang kami turun juga yang Vox Pop Kak. Vox Pop itu bisa dibilang program andalan lah, yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa yang mau diwawancarai gitu. Kayak bagian keunggulan yang paling unggul gitu kali ya. Ya. Kayak mana tuh Fast Pop? Mungkin Vox Pop itu kita intinya mewawancari mahasiswa Kak. Jadi kita meminta tanggapan mahasiswa dalam suatu konteks yang akan kita liput di Suka TV gitu Kak. Jadi keliling-keliling lah Kak kami di kampus itu ke jurusan hukum keluarga Islam, jurusan bimbingan konseling Islam. Jadi itulah mungkin kenapa program Vox Pop itu seru dan unggul gitu Kak. Berarti banyak diminati sama yang lain Iya. gitu ya. Ditunggu wawancara gitu. Iya. Walaupun sulit juga nyarinya, tapi Iya. seru gitu. Iya betul. Di antara ini nih Suska TV ada nggak sih program atau
Kalau dari Hima itu kan namanya proker ya, program kerja atau yang paling unggul atau yang sangat edukasi. Nah, kalau dari TV Suska itu sendiri itu apa? Apakah penyiaran TV-nya itu secara langsung atau ada seperti kayak podcast kita ini gitu? Kalau yang lalu kita banyak, tapi karena udah banyak yang ini juga kan jadinya tentu aja program baru dong yang naik kan. Kalau yang ditunggu tuh pasti liputannya, karena liputan tuh biasanya ada tiap minggu, mungkin bisa sampai 3-4 liputan. Lebih. Lebih Mungkin satu bahkan hari itu ada tiga tiga gitu. Banyak ya. Iya, itu beda-beda hari kan. Terus apalagi tadi ada Fox Pop. Terus ada talk show juga Kak. Jadi dan ada juga waktu bulan Ramadan Kak. Iya, namanya Sirani, Sirani. Siraman Rohani Ramadan. Oh. Itu biasa ada. ditunggu. Iya. Kayak ceramah-ceramah tentang Islami kayak gitu. Tadi kan ada bahas tentang talk show ya. Itu tuh diadainnya tiap bulan atau tiap minggu atau gimana sistem dari TV Suska itu sendiri? Mungkin kalau talk show karena sekarang hostnya wisuda, karena mungkin hostnya wisuda yaitu Bang Yazid, reporter presenter. Nama talk show-nya itu Osama. Obrolan santai mahasiswa. Jadi itu tergantung tim kreatifnya Kak. Tergantung tim kreatifnya. Yuk bikin Osama gitu kan. Kita cari narasumbernya dulu. Kalau oke narasumbernya, kita cari hostnya. Terus kita bikin skripnya gimana. Nanti kita tentuin jadwalnya gitu Kak. Ya biasanya itu kalau dulu biasanya itu uploadnya sebulan sekali. Iya. Ya. Terus kita tuh ada juga loh ngundang dari Unri kalau nggak salah apa ya waktu itu. Pokoknya dia viral deh. Dia famous juga di Unri. Anak mana? Maksudnya fakultas mana tuh? Aduh udah lupa, udah lumayan lama juga. Udah lama juga sih Kak. Kalau nggak salah dia tuh penyanyi gitu dulu. Siapa Kita ya? baru tahu ya kan. Kita yang gudet kali ya. Gitu. Kalau misalnya di Suska TV sendiri apa namanya pelajaran yang berharga nih, maksudnya pengalaman yang paling berharga untuk kalian gitu gimana sih? Mau siapa dulu nih? Aku atau Dian? Oke, mungkin dari dia dulu ya. Iya. Boleh. Mungkin kalau pelajaran berharga di Suska TV mungkin yang Dian sampaikan tadi, yang awalnya nggak bisa dubbing nih Kak, yang nggak bisa bikin naskah nih. Masuk Suska TV, magang 2 bulan. Nah disitulah kami belajar lalu bisa gitu Kak. Mungkin itu sangat berharga bagi Dian Kak, karena bersangkutan juga dengan jurusan Dian ilmu komunikasi gitu. Tadi kan ini ada nih Dian bilang Suska TV itu bakal ada magang gitu kan. Iya, Nah, betul. sistem dari magang TV Suska itu sendiri tuh bagaimana? Apakah praktek langsung atau dipelajari dulu atau diajari kayak pematerinya? Oh, caranya tuh gini loh gitu. Atau gimana? Tergantung divisi sih. Ya tergantung itu, divisi Kak. Jadi kita setelah wawancara kita sudah menentuin Kak, kita mau di divisi mana. Nanti kalau udah lulus wawancara, di situ kita magang 2 bulan per divisi masing-masing. Jadi kita fokus ke divisi masing-masing. Contoh Dian kemarin lulus di divisi reporter presenter. Nah di situ Dian diajarkan dan dipelajari juga, dikasih materi oleh mentor yang sudah dibagi tentang dubbing suara, gimana cara membulatkan suara, terus gimana bikin naskah biar naskah ini menjadi hard, menjadi soft news gitu Kak. Dian tuh ada loh terkenalnya satu kata. Apa Dian? kenapa? Apa tuh? Jadi ikonnya Dian tuh. Mungkin Dian waktu Bikin magang, program ya waktu itu. Jadi waktu magang Dian disuruh liputan karena tugas reporter presenter gitu Kak. Itu tugas akhir kalau nggak salah ya. Ya tugas akhir disuruh turun liputan, bebas mau di mana. Nah di situ Dian turun di Metropolitan Trade Center atau biasa disebut dengan MTC. Nah di situ Dian mungkin voice overnya agak apa gitu, agak kayak Masih Jayen ragu-ragu. gitu Kak. Jadi voice over Dian waktu Dian bilang Jayen itu Kak, ya mungkin bukan dia aja sih Kak sama kawan-kawan, malahan Dian merasa wih ternyata di notice juga nih sama kawan-kawan gitu kan. Terkenalnya gara-gara itu ya. Betul. Gak apa-apa, brandingannya kali ya. Iya, terus sekarang tuh kalau misalnya ketemu Dian pasti kayak Jayen. Coba dong bilang sekali lagi Ya, Dian. ini sedikit skripnya gimana Iya. pas dubbingnya sebelum Jayen tuh.
Giant Metropolitan Trade Center atau sering disapa dengan MTC merupakan jembatan antara pasar tradisional dan modern. Gitu sih, Kak. Tangan dong. Keren. Apalagi dulu tuh kan kayak dubbing tuh pasti diulang-ulang kan karena nadanya tuh ditentuin. Jadi dia tuh kayak ikonik gitu loh, kayak Giant. Itu memang dari Dian yang langsung ngebikin nada Giant atau dari memang arahan gitu? Dari Dian. Mungkin ya, karena Dian di situ kan mungkin masih magang. Oh iya, Terus masih nyoba-nyoba. Dian masih tanya ke mentor kan, ya udah nggak apa-apa itu. Jadi Dian ya semangat kali waktu itu Kak. Semangat kali. Itu part terlucu sih menurut aku. Semuanya tuh di lab tuh langsung ketawa gitu loh, langsung praktek semuanya ya. Karena di Suka TV itu reporter presenter cuman berdua Kak, yang angkatan Dian yang batch 11 hanya 2, Dian sama Gulam Syah. Oh iya di Gulam programnya Syahid, dia. Iya. Terus yang untuk perempuannya mungkin ada 10 orang yang batch 11 ya Kak. Gitu Kak. Agak kurang nggak sih itu, atau dari kalian ngerasa cukup kok gitu Maksudnya Kak dengan cuma 2 orang gitu? sebenarnya kalau yang laki-laki ya Kak, untuk reporter presenter itu agak kurang minat mungkin Kak. Mungkin lebih banyak perempuan yang minat di divisi itu mungkin. Karena butuh penyesuaian suara Iya, juga betul, kan. betul. Karena dubbing nggak cukup susah juga ya. Kadang suaranya cempreng. Ada tahu yang suaranya tuh cempreng terus dia latih kan. Terus jadinya bisa. Bulat itu suaranya. Banyak belajar berarti Iya, ya. semuanya butuh belajar ya. Belajar dan latih ya. Iya, praktek. Iya betul. Kalau dari Susa TV ada nggak mau ditanyain ke kami IMS dari Infocom? Kalau apa namanya? Infocom. Atau biasanya tuh sering didengar Kominfo. Kalau Kominfo programnya apa aja nih? Infocom. Kami namanya Infocom. Iya, maksudnya itu setara kalau misalnya asing dengan Infocom Iya, gitu betul, biasanya Kominfo. Nah, gitu. Kebalikannya aja. Nah, ya gitu. Programnya biasanya apa aja? Boleh Kak Din dibilang program kita apa Oh, aja? ayo udah boleh deh. Jadi kalau misalnya bidang Infocom yang ada di IMS itu Ikatan Mahasiswa Sosiologi, yaitu HIMA yang ada di Visip Undri, yaitu dari dari jurusan Sosiologi. Nah, biasanya dari Infocom itu ada yang namanya program kerja tuh tiap tahunnya tuh namanya creation. Nah, jadi creation tuh dari tahun ke tahun itu ada di sana tuh bakal ada pemateri yang ngajarin tentang desain, tentang fotografi dan videografi. Nah, jadi di sana kita bakal banyak belajar. Jadi itu bentuknya tuh lebih ke workshop gitu. Jadi workshop creation namanya. Baru kemarin awal bulan lalu kami baru ngelaksanainnya. Keren. Terus ada kemarin pertama kali kami ngejabat, kami langsung silaturahmi atau kunjungan kami ngambil kemarin tuh di HIMIP itu Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Jadi kami ngambil kominfonya mereka. Jadi dari Infocomnya IMS dan kominfonya HIMIP itu kunjungan. Jadi kami kayak silaturahmi, terus menjelaskan apa sih program kerjanya kalian masing-masing, apalagi kita sesama Infocom dan Kominfo ya. Nah, terus ada kami kemarin itu ke Bahana mahasiswa Undri, itu tuh kayak hampir sama sih sebenarnya kayak Suska TV. Di sana tuh belajar tentang jurnalistik, terus penyiaran kayak berita, mereka tuh liputan, terus mereka bakal membahas isu-isu atau berita, mereka bakal naikin itu ya. Nah, terus kami yang terakhir kemarin kami ada kunjungan ke RRI Riau. Katanya kemarin mau kunjungan ke Suska TV juga, tapi belum nongol. Mungkin bisa ya next time. Oh iya, nanti ya. Tapi kalau di sini ada kayak divisi gitu atau nggak campur gitu, atau siapa yang bisa? Iya. Mungkin kalau maksudnya dari Infocom itu sendiri ya, bagian-bagiannya itu kami itu biasanya ada yang namanya ada tiap PJ penanggung jawabnya tiap, misalnya ini Infocom kan, terus ada beberapa orang, ada yang penanggung jawab tuh bagian desain, bagian podcast, bagian PJ caption, terus ada di bendahara bidangnya juga, lalu ada
Apalagi ya? Iya, konten TikTok juga ada Kak. Banyak juga berarti divisinya Iya. nih. Aduh, kalah saing kita. Bisa nih nanti collab TikTok ya. Boleh. Terus ada PJ sosmed. Nah, PJ sosmed yang kita tahu kayak ngupload, terus kayak nge-share live report atau flyer prokernya dari bidang lain juga itu dari PJ sosmed gitu. Kalau PJ caption tadi sama sosmed beda tuh berarti. Beda. Itu gimana? Jadi kalau PJ sosmed itu yang megang semua sosmed kayak IG, Facebook, terus TikTok, nah gitu. Nah terus kalau misalnya PJ caption itu sendiri kayak ngerangkul dari kalimat caption itu. Jadi dia yang buat. Misalnya ada kita mau posting apa nih, misalnya hari-hari besar kayak Hari Batik Nasional kemarin atau kayak Hari Pahlawan. Nah itu dari PJ caption sendiri yang menjabarkan bahwasanya gini loh narasinya gitu. Oh, berarti ada sendiri ya, ya ampun canggih. Canggih ya. Iya. Banyak jadinya divisinya. Nah gitu. Terus ada bagian PJ yang ngedit YouTube ini kita nanti. Gak sabar nih. Gak sabar ya. Iya gitu. Terus kalau prokernya lagi ya tadi proker kita ada ya seperti yang kita lihat ini podcast tiap bulannya selalu ada. Iya Keren. betul. Berarti ini kita ke berapa? Kami tamu ke berapa nih? Keempat ya. Keempat. Tahun ini keempat. Iya. Termasuk awalan ya. Iya. Bangga nggak kita ya? Bangga dong. Kalian senang nggak kami undang gitu atau? Senang banget. Kebetulan kami itu dulu yang nggak boleh keluar, nggak bisa keluar. Jadi tahun apa namanya? Kayak perubahan kalap kami udah boleh keluar. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ini collab nanti boleh tuh boleh. hubungin kami. Oh, promosi ini. Oke. Gitu. Jadi kami udah boleh keluar, kayak kalau misalnya ada yang mau undang kami bisa. Terus turin liputan di luar juga boleh. Oh, gitu. Kemarin tuh kendalanya kita nggak boleh karena mungkin takut alat-alat ya. Tapi sekarang udah bisa. Insya Allah lah. Insyaallah. Insya Allah. Insya Allah orang Indo meragukan ya enggak bercanda. Selagi bisa, selagi ada kita turun. Tinggal nunggu undangan lah. Kapan ya? Kapan ya dari luar gitu kan. Ini kode loh guys. Dari kalian nih selama menjabat jadi pengurusnya Suska TV itu sendiri ada kendala nggak? Pasti ada. Kalau dari aku campers biasanya kadang ada tahu yang acaranya kayak jam 8 kan. Aku bisa nunggu sampai jam 10 di sana dan acaranya belum mulai. Mereka masih prepare dari pagi. Tapi kayak ya Allah, apalagi kita kayak media kan harus duluan kan. Gak mungkin kita buru-buru. Itu paling gak enak kali, serius. Capek kita nunggunya kan. Terus selesainya nggak tahu kapan. Kita butuh wawancara nggak cuma satu kan, dia ada dua kadang tiga, minimal dua. Jadi kita nunggu pematerinya kadang, atau yang penting lah pokoknya di acara itu. Terus juga apalagi ya kendalanya sebenarnya banyak nih. Banyak sih Kak. Kalau dari Dian gimana? Kalau dari Dian reporter presenter mungkin sama sih, sama kayak Kak Rizka. Tapi di sini mungkin kayak ada turun liputan nih Kak, 3 nih turun liputan di Winsuska Riau. Nah ternyata kami yang reporter presenter ada yang masuk kelas nih Kak, semuanya masuk Iya, kelas. itu bener kali. Nah di situ kendalanya Kak. Jadwal ya. Iya. Walaupun kami udah ada jadwal piketnya gitu Kak, tapi karena masuk kelas nggak mungkin keluar kelas terus turun liputan gitu kan Kak. Nah mungkin di situ kayak saling backup Kak. Ada mungkin yang teman-teman yang paginya nggak masuk, mungkin turun liputan dulu. Nanti udah keluar yang teman lainnya mungkin bisa backup, saling backup lah Kak. Gantian ya. Iya. Cuman susahnya kalau reporter presenter kan nggak bisa digantiin ya sama campers juga. Tapi campers bisa nge-backup sosmed kayak gitu. Jadi saling backup. Betul. Walaupun krunya lumayan kayak reporter presenter, tapi kita susah diturun kalau misalnya masih jam-jam kuliah. Yang susah tuh dari Senin sampai Jumat sih turunnya. Kadang ada yang sakit juga kan Kak. Iya. Terus ada yang balik kampung juga itu.
Jadi kalau gitu solusinya ya saling backup lah ya. Iya, Saling backup, betul. Karena jadwal padat juga kan, bentrok. Palingan kalau nggak bisa turun, kami bikin berita online. Berita online. Gitu. Jadi kita pandai-pandai ngatur jadwal juga ya antara akademik dan relasi. Karena itu penting kan dua-duanya. Satu bangun skill, satu lagi juga buat akademik kita. Iya betul. Kalau boleh ini boleh nggak kasih pesan untuk mungkin para mahasiswa lainnya biar mau nih turun ke media buat melatih mungkin public speakingnya atau biar mahir tentang kameranya, boleh Kak? Oke, kemana nih kameranya? Sini boleh, kesini boleh. Banyak ya. Jadi teman-teman yang mau gabung gak mesti punya skill menurut aku, karena menurut aku pribadi kita keinginan dulu, kayak keinginan kita kuat nih. Aku pengen deh jadi campers, tapi aku nggak tahu apa aja kamera tuh, kulik-kuliknya nggak tahu. Gak apa-apa, yang penting kita join dulu kan. Nanti kita sama-sama belajar di sana, karena di Suska TV tuh bukan nyari orang yang pandai kan Dian. Kita nyari orang yang mau belajar dan mau berkomitmen di Suska TV buat sama-sama berkembang. Jadi bukan Suska TV-nya aja yang berkembang, kita sebagai kru juga harus berkembang. Kayak aku nih, aku yang awalnya nggak tahu kamera tuh apa aja sih modelnya. Ya kan, terus nih pencetnya apa ya kayak gitu. Kadang dia gelap, aku nggak tahu pencetnya apa. Dan aku tuh tipe yang kalau teori aku kurang pandai. Tapi kalau aku bisa megang, aku bakalan atur ini mau gimana, terserah aku kayak gitu kan. Jadi teman-teman yang mau gabung baik itu di campers, reporter presenter, editor, pokoknya semuanya, gak apa-apa gabung dulu. Yang penting punya niat. Terus kita asah sama-sama skillnya, kita belajar sama-sama, nggak perlu takut. Karena aku dulu termasuk yang takut tahu masuk. Dan kalian tahu, campers itu yang lulus di batch aku, batch 10 itu cuma aku sendiri perempuan. Wih, keren. Keren banget. Keren ya. Selebihnya tuh kayak abang-abang cowok kan, dan badannya tuh kekar gitu. Aduh, aku apalah ya. Tapi itu tuh jadi kayak ternyata campers tuh bisa loh cewek, nggak mesti badannya yang kekar besar gitu, tapi yang kayak aku juga bisa. Pantes ya kalau ngapet-ngapet di sosmed gitu ya. Ini cowok semua. Iya. Dan lagi kita bisa ngembangin skill itu buat di masa depan. Kayak aku nih, aku udah kerja di IO, selingan lah freelance, itu tuh masuk ke skill kamera kayak gitu. Walaupun belum seberapa, pokoknya kita masih belajar ya, belajar. Itu tuh bisa loh buat masa depan kita belajar. Kayak presenter mungkin bisa join TV One gitu kan. Wih, gimana? Nggak nanggung banget. Masih belajar lah. Ada kan ya yang dari Suska TV, dari masuk ke TV besar, kalau nggak salah ada. Yang terakhir yang turun ke Jakarta magang juga ada. Anak kreatif kalau nggak salah. Dia magangnya di Jakarta, TV apa ya? CNN mungkin kan? Kalau nggak salah ya. CNN mainnya. Jadi intinya itu ya orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Yang dari Dian bilang apa? Giant. Sampai sekarang dia udah bisa jadi reporter presenter. Jadi teman-teman nggak boleh takut sama sekali. Kita belajar sama-sama. Diannya identik ya dengan Giant berarti. Giant. Jadi nggak dipanggil nama, jadi dipanggil Giant. Jadi nggak Dian deh, Giant gitu. Ternotis ya. Iya. Kadang mau makan aja, Giant mau makan. Kadang Serius kayak gitu. dia nggak sadar bilang brand ternyata bukan nama gitu. Ya. Itu brandingan Dian berarti. Ya. Gak apa-apa. Dari banyak kita ngobrol nih, dari Rizka dan Diannya ada nggak sih yang mau ditanyain lagi? Maksudnya ini kan dari Infocom yang mengadakan dan mengundang TV Suska nih perwakilannya. Ada nggak yang mau ditanyain dari Hima kami itu sendiri, Ikatan Mahasiswa Sosiologi itu? Dian gimana Dian? Kalau Dian pasti Kak, nah kakak sudah menjelaskan juga tadi kan, Infocom itu bagiannya di mana-mana aja, terus divisi per krunya ada tugas masing-masing gitu kan. Kalau dari Kak Rizka gimana? Kalau untuk kayak kalau kami kan ada batch tuh, dan itu kami sampai tamat dan itu baru dapat sertifikat. Kalau di Infocom? Kalau di Infocom itu menjabatnya selama 1 periode aja, maksudnya tuh
misalnya ada yang 12 bulan tuh satu periodenya. Kalau itu udah mubes ya namanya, musyawarah besar, ya udah itu dapat sertifikat dan habis. Tapi kalau misalnya mau ngelanjutin lagi 2 periode itu bisa banget. Bisa. Maksimal periodenya ada nggak nih? 2 kali ya. Dinda udah periode keberapa nih? Satu baru. Oh, baru satu. Satu. Kirain udah kedua. Satu. Masih panjang ya, masih bisa. Nggak bisa lagi. Ini udah langsung ketua bidangnya ya. Jadi kita sempur lagi kali ya. Siap. Udah semester 5 juga ya. Iya, mungkin dari Caca, Caca yang kali bisa ya. lanjut jadi kabit kali ya, kabit Infocom Bismillah nanti. Caca. Kalau niat ya. Bisa dong. Iya. Mana tahu next kita undang lagi kru dari Suska TV, mungkin teman-teman kita kan, adik-adik kita. Boleh banget. Atau kita mau kolaborasi lainnya gitu ya, atau dari proker lainnya. Iya. Kalau program itu yang paling ditunggu-tunggu apa? Ini dari Infocomnya atau se-IMS-nya, satu himanya. Beda lagi ya? Nah, ini kan cuma sama kayak kalian divisi kan namanya. Nah, itu dari divisi beda lagi. Jadi kayak ada namanya divisi advokasi. Kalau kami nyebutnya itu bidang. Jadi bidang advokasi, bidang Infocom, bidang organisasi, bidang sosial dan KWU serta MBK. MBK itu bakat minat bakat. Jadi kayak lebih ke seni-seni gitu, terus kayak sport, olahraga. Terus kalau advokasi yang seperti kita tahu, boleh mungkin Caca yang jelasin advokasi ya. Ini kebetulan di belakang layar ada sekretaris bidang advokasinya loh. Halo Kak Ayu. Advokasi itu tentang isu-isu biasanya, isu-isu seperti kayak menerima aspirasi dari mahasiswa, terus kayak ya kayak demo gitu kali ya. Terus ada litbang itu lebih ke akademik gitu sih, jadi kayak ada namanya proker metode penelitian ilmiah. Terus kayak kemarin aku ada ya ngundang dari TV Suska Rizka ya buat ayo join nih bagian sos expo-nya IMS gitu. Nah itu proker. Terus ada sosial itu kayak donasi. Terus ada yang namanya proker unggulan mereka itu SMD namanya sosiologi masuk desa. Itu kayak semacam hampir sama kayak kita ke KKN, kayak ngajar gitu kali ya. Nah itu hampir sama, Itu hampir mirip berapa gitu. lama kira-kira? Itu biasanya nggak nyampe sebulan, paling kayak seminggu atau berapa hari gitu. Tapi keren ya. Banyak programnya ya Kak. Alhamdulillah ya. mungkin kita segerakan di Suska TV. Ampun. Boleh. Terus kalau misalnya di Infocom tuh apa aja yang paling semarak nih? Kalau dari Infocom itu kemarin ya paling yang creation itu kan tiap tahun ada ya. Nah jadi di sana tuh kayak ngelatih kita yang gak ngerti desain atau dengan aplikasi Canva nih gak ngerti di sana itu dijelasin. Dan kemarin itu kayak pastinya ada pesertanya kan. Pesertanya itu kami mencakup mengkhususkan sosiologi itu sendiri dulu. Jadi kayak di situ ada pelatihan, terus ada kita belajar tentang gimana sih videografi itu kayak ngedit gitu. Terus ada yang terakhir itu fotografer, jadi gimana cara ngambil itu diajarin kemarin. Kebetulan ada pematerinya juga kan, nah gitu. Terus ya tiap bulan podcast sih itu kan pasti ya ditunggu juga ya. Gitu. Keren. Ya gitu. Terus dari IMS itu sendiri juga ada yang namanya, kalau dari Suska itu ketua umum juga ya namanya. Iya. Ya betul. Nah sama berarti kami juga ketua umum. Karena dari hima lain di FISIP itu kadang ada yang nama ketuanya tuh bukan ketua umum tapi kayak direktur. Oh iya. Bupati. Itu hima biasanya gitu ya. Hima ada juga. Iya. Hima kayak gitu biasa. Ya gubernur ya gitu ya. Benar. Kalau di UIN kalau gubernur itu tingkat Dema Kak. Tingkat fakultas. Oh iya. Kami juga tingkat BEM namanya itu. Kalau bupati itu jurusan. Ketua jurusan ketua jurusan Hima berarti bupati. Sama ya. Iya sama. Iya begitu. Rata ya. Tah.
Oh, kami ketua umum namanya itu. Segan ada ketua umum di sini. Iya. Enggak, bukan. Ini ketua bidang. Ketua bidang. Kalau ketua umum Dia beda berarti lagi. atasannya ketua umum. Ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, biro kesekretariatan, baru ke bidang yang lain. ketua bidang infokom, terus sekretaris bidang infokom, ketua bidang advokasi dan seterusnya gitu sampai ke anggota-anggotanya gitu. Berarti secara keseluruhan anggotanya banyak berarti ya? Alhamdulillah Kisaran banyak. berapa? 100. 80-an. Banyak juga ya Kak. Banyak nih. Kalau kami di Suka TV paling 50-an lah Kak. Karena tahun ini kami kayak udah semester 7 sih terakhir. Jadi yang atas tuh udah nggak dihitung lagi. Iya. Karena udah nggak aktif kan, kasihan juga mereka kalau misalnya dikasih tanggung jawab. Jadi yang aktif tuh 5 ke bawah gitu. Gitu ya. Apa Kak Dinda mau mutalan IG? Aduh, sama siapa nih? Sama aku udah loh. Sama Kak Rizka udah nih. Sama Caca Dian nih. kali ya. Caca kali ya yang mau ya. Iya, Caca belum ya, sama Caca Rizka. ngode tapi ngomongnya ke Dinda. Kalau kita udah dari kapan ya? Udah second ya guys. Zaman corona nih. Iya. Mungkin udah Kak Dinda sampai sini aja mungkin. Oh iya boleh. Atau dari kesan pesan nih sama kita podcast bareng nih, ada nggak dari Suska TV ke kami gitu? Seru dong, ini pertama kali ya bagi kita diundang. Apalagi bagi Dian sendiri ya first time lah bagi Dian podcast itu kan. Aku juga. Akhirnya kita diundang. Pokoknya next time Infocom harus juga join sama kami. Iya. Wih, Next time ya. nanti kita calling. Iya. Boleh. Saling-saling Boleh tuh tukar. bawa 80 orang ke lab kayaknya. Betul. Bisa berdesak-desakan. Saya emang bisa ya Kak. Berdesak-desakan ya. Saya. ngemper kali ya. Mungkin yang sebagian nunggu di tangga gitu. Bisa lah, bisa. Kita Iya. usahain. Buka loh kami open kolaborasi. Iya betul. Calling aja. infocom aja. Sangat ditunggu. Iya, next ya. Kak Dinda boleh tutup. Oke, dari kita apa ya? Mungkin dari kami dulu ya ngucapin say thank you karena udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sangat mendadak gitu ya. Segan loh kami Suska TV datang ke sini. Makasih ya udah mau hadir buat podcast di podcastnya Suara Menyapa Sosiologi. Kami ngucapin terima kasih dan dari Infocom terkhususnya dari Ikatan Mahasiswa Sosiologi itu sendiri boleh kami nitip ucapan salam dan terima kasih nih kepada Suska TV lainnya udah merekomendasiin juga nih untuk hadir buat sharing ngobrol bareng dan asik-asikan bareng nih. Jadi dari banyaknya kita dengar yang dijelasin dari Rizka dan Dian itu kami juga banyak belajar tentang gimana sih jalannya Suska TV itu dan penyiarnya langsung itu. Jadi cukup kompeten dan keren juga ya. Wih, tepuk tangan dong. Mungkin sekian dulu podcast kita pada kali ini dan terima kasih banyak ya sudah datang. Mungkin sekian dari kita, sampai jumpa lagi bersama podcast Suara Menyapa Sosiologi. Bye bye. Terima kasih juga. Terima kasih.